Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kedua seri yang ke-23. Kitab Yeremia pasal 23 dengan perikop janji tentang tunas Daud yang adil dan menentang nabi-nabi palsu. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku. Segala tulangku goyah. Keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur. Oleh karena Tuhan,
dan oleh karena firman-Nya yang kudus. Negeri telah penuh dengan orang-orang berzina. Sungguh, oleh karena kutuk ini, gersanglah negeri, dan layulah padang-padang rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan, dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Sungguh, baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga, aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan yang licin bagi mereka. Di dalam gelap mereka akan tersandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun waktu mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Di kalangan para nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu, dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar, angin puting beliung, dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku.
membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan. Dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seseorang yang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, Aku telah bermimpi. Aku telah bermimpi. sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu. Dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan. Yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan. Yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Apabila bangsa ini, baik nabi ataupun imam, bertanya kepadamu, apakah sabda yang dibebankan oleh Tuhan? Maka jawablah mereka, kamulah beban itu. Sebab itu kamu akan kubuang dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Adapun nabi atau imam, atau rakyat yang masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan, kepada orang itu dan kepada keluarganya, akan kulakukan pembalasan. Beginilah harus kamu katakan, masing-masing kepada temannya, dan masing-masing kepada saudaranya. Apakah jawab Tuhan? Atau apakah firman Tuhan? Tetapi sabda yang dibebankan oleh Tuhan, janganlah kamu sebut-sebutkan lagi.
Sebab yang menjadi beban bagi setiap orang ialah perkataannya sendiri. Oleh karena kamu telah memutarbalikkan perkataan-perkataan Allah yang hidup, Tuhan semesta alam, Allah kita. Beginilah engkau harus berkata kepada nabi. Apakah jawab Tuhan kepadamu? Atau apakah firman Tuhan? Tetapi jika kamu masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan, maka beginilah firman Tuhan. Oleh karena kamu masih memakai ungkapan sabda yang dibebankan oleh Tuhan itu, sekalipun aku mengutus orang kepadamu mengatakan, janganlah kamu berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan. Maka sesungguhnya aku akan menangkap kamu dan membuang kamu dari hadapanku. Kamu serta kota yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu. Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu fasal sehari dalam kitab Yeremia fasal yang ke-23. Sedikit perenungan melalui fasal ini tentang gembala palsu dan nabi palsu dengan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Yeremia 23 ayat 1, 30 dan 31 dengan bunyi nas, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Sahabat-sahabat firman, sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, fungsi raja selain sebagai pemimpin dari suatu negara dan bangsa, raja juga berfungsi sebagai gembala bagi rakyatnya. Dan contoh dari Raja Daud adalah merupakan gambaran seorang raja yang berjiwa gembala, yang memberi perhatian kepada rakyat yang dipimpinnya dengan baik. Meskipun Daud pernah gagal karena menyalahgunakan otoritasnya untuk mengambil istri Uria dengan cara yang tidak terpuji. Tetapi pengembalaan tidak hanya berada di pundak para raja, namun tugas ini juga berada di pundak para gembala-gembala rohani. Untuk itu, Yeremia menutup rangkaian nubuat mengenai mereka, yaitu raja-raja keturunan Daud, para imam dan nabi-nabi yang bernubuat palsu dengan menegur mereka sebagai gembala-gembala yang jahat, yang mencerai-beraikan kawanan domba Allah, yakni umat-umatnya, dan mereka harus menerima hukuman. Tetapi kemudian nubuat ini beralih pada pemulihan umat Tuhan yang telah tercerai-berai itu, hasil dari perbuatan raja-raja, para imam dan nabi-nabi yang jahat. Pemulihan yang pertama, Tuhan sendiri yang akan turun tangan, mengumpulkan kembali kawanan domba yang terserak itu, dan mengangkat gembala-gembala lain. Kalau dikatakan gembala-gembala lain adalah raja-raja setelah masa pembuangan selesai, tentu saja tidak. Karena setelah masa pembuangan tidak ada lagi raja-raja dari keturunan Daud. Namun mungkin bisa kita katakan para pemimpin yang melayani setelah masa pembuangan itu, baik Zerubabel maupun yang lainnya seperti Nehemia, Esra dan juga para nabi setelah masa itu. Kemudian pemulihan yang kedua, yaitu dari keturunan Daud akan muncul tunas adil yang memerintah dengan kebenaran, sehingga Yehuda akan dipulihkan. Dan kalau dilihat dari konteks perjanjian baru, ini jelas
merujuk kepada Tuhan Yesus, Mesias yang datang melalui garis keturunan Daud. Kemudian yang ketiga, pemulihan Yehuda setelah kembali dari pembuangan Babel. Pembebasan dari Babel sering disebut sebagai kisah Keluaran yang kedua. Tetapi ada nubuat lain yang memastikan pemulihan yang lebih dahsyat dari Keluaran yang pertama, keluar dari Mesir, maupun Keluaran yang kedua dari Babel, karena kedua nubuat terakhir ini telah terjadi pada sejarah Perjanjian Lama. Dan Tuhan Yesus menggenapi Keluaran pertama dan kedua dengan Keluaran yang terakhir, yaitu dengan pemulihan yang dahsyat, pemulihan dari perhambaan dosa pada hari Maranatha nanti. Tetapi perlu kita ketahui bahwa pasal yang ke-23 kitab Yeremia juga ditujukan kepada para gembala, para pemimpin rohani yang hidup dan melayani di akhir zaman ini. Dan Tuhan sedang berbicara tentang para gembala atau pendeta-pendeta itu. Apa yang tercakup ketika seorang rohaniawan itu berdiri untuk Tuhan di hadapan umat-umatnya? Adakah artinya ia berbicara mewakili Tuhan? Apakah mungkin baginya untuk memutarbalikan firman Allah dan salah menggambarkan tentang dia dan bernubuat tentang kebohongan dalam namanya? Dan apakah mungkin mereka menggunakan nama Tuhan dengan ceroboh dan sembarangan untuk membangun rasa percaya umat Tuhan demi mencapai tujuan mereka? Jawabnya adalah mungkin, bisa, dan memang benar ada. Dan firman Tuhan berkata, celakalah mereka. Namun sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi, apakah hanya mereka saja yang mengatakan kepalsuan yang celaka? Mari kita dengarkan komentar Alkitab SDA Bible Commentary volume 4 halaman 1157 alinea pertama menjelaskan bahwa gembala yang mengaku saleh sedang menjaring orang berdosa dengan pelanggaran mereka sendiri. Mereka mengabaikan perintah Tuhan dan lebih memilih tradisi manusia. Mereka membatalkan hukum Tuhan dan mempromosikan kemurtadan. Dalil yang mereka buat adalah suram dan lemah, dan itu hanya akan membawa kehancuran bagi jiwa mereka sendiri dan jiwa orang lain juga, berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 23 ayat 1. Jadi sahabat-sahabatku, bukan hanya mereka yang memperkatakan kepalsuan itu saja yang celaka, namun mereka yang mendengarkan akan perkataan yang palsu itu juga akan mengalami yang sama. Dan nanti, pada waktu pintu kasihan Allah telah tertutup, pena ilham ilahi roh nubuat, Great Controversy, halaman 655 alinea keempat, menyingkapkan bahwa para pendeta yang tidak setia dan yang telah menubuatkan hal-hal dengan cara yang halus, dan mereka telah menuntun para pendengarnya untuk membatalkan hukum Allah dan menganiaya orang-orang yang menguduskannya. Sekarang, dalam keputusasaan mereka, para guru ini akan mengakui di hadapan dunia akan pekerjaan penipuan mereka. Dan orang banyak itu yang telah dipenuhi dengan amarah akan berseru, "Kami tersesat, dan kalian adalah penyebab kehancuran kami." Dan mereka akan melawan para gembala palsu itu, orang yang dulunya begitu mereka kagumi. Mereka akan mengucapkan kutukan yang paling mengerikan atas gembala-gembala itu. Tetapi walaupun sahabat-sahabatku perlawanan dibuat, semua sudah terlambat. Sebab ketika kebenaran dinyatakan, banyak yang memilih untuk tidak mendengarkan bahkan mengabaikan perkataan kebenaran firman Tuhan. Karena telinga ini lebih memilih untuk mendengar apa yang dapat memuaskan keinginan lahiriah saja. Seperti firman Tuhan katakan, para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umatku menyukai yang demikian. Seperti contoh, umat Tuhan, semua hari sama saja untuk kita menyembah Tuhan. Oh ya, senangnya. Semua makanan telah dihalalkan oleh Tuhan. Masa Pak Pendeta? Oh haleluya. Jangan biarkan orang menghakimimu
karena hukum Taurat dan hari Sabat. Oh ya pendeta, puji Tuhan. Ingat umat-umat Tuhan, darah Yesus telah menjamin keselamatan kita. Cukup percaya saja. Dan lain-lain. Padahal sahabat-sahabat firman, Yesus Kristus Gembala kebenaran berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum, melainkan meneguhkannya." Apa yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Berdasarkan Matius 5 ayat 17 dan Yeremia 5 ayat 31. Untuk itu, bagi semua sahabat-sahabat firman yang rindu mendapatkan pemulihan pada keluaran yang terakhir, pemulihan dari dosa oleh Tuhan sendiri dan diberikan karunia keselamatan, mari dengarlah suara firman kebenarannya. Sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 23 ayat 18, Yohanes 5 ayat 24, Yohanes 1 ayat 33, dan terang besar Alkitab Amsal 16 ayat 20. Oleh sebab itu sahabat-sahabatku, mari percayalah kepada Tuhan dan juga kepada hamba-hambanya. Hamba-hamba yang setia tentunya. Seperti kata firman-Nya, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Berdasarkan terang besar Alkitab Ibrani 13 ayat 7 dan terang besar Alkitab Efesus 4 ayat 1b. Mari kita renungkan ini bersama. Maranatha. Shalom. Walaupun aku belum pernah lihat wajah Tuhan, tapi ku rasakan kasih-Nya membalut jalan hidupku. Tangan-Nya tak pernah terlepas menuntun langkahku. Sebagai gembala yang agung, Dia peliharaku. Yesus, tinggallah tetap, tanpa Tuhanku tak mampu sendiri. Yesus, tinggallah tetap, pagari segenap langkah hidupku. Walaupun aku belum pernah lihat wajah Tuhan, tapi ku rasakan kasih-Nya membalut jalan hidupku. Tangan-Nya tak pernah terlepas menuntun langkahku. Sebagai gembala yang agung, Dia peliharaku. Yesus, tinggallah tetap, tanpa Tuhanku tak mampu sendiri. Yesus, tinggallah tetap,
pagari segenap langkah hidupku. Yesus, tinggallah tetap, tanpa Tuhan ku tak mampu sendiri. Yesus, tinggallah tetap, pagari segenap langkah hidupku. Yesus, tinggallah tetap, tanpa Tuhan ku tak mampu sendiri. Yesus, tinggallah tetap, pagari segenap langkah hidupku. Yesus, tinggallah tetap, tanpa Tuhan ku tak mampu sendiri. Yesus, tinggallah tetap, pagari segenap langkah hidupku. Yesus, tinggallah tetap, tanpa Tuhan ku tak mampu sendiri. Yesus, tinggallah tetap, pagari segenap langkah hidupku.